dia kalau minus bukan masuk. Nah jadi dia biasanya yang banyak kesini mudah-mudahan di apa ya 2 minggu itu ada ketemu yang baik. Jadi solusi yang baik untuk usaha dan untuk pekerja gitu. Tentunya apa ya Pak ya, tetap kita ke apa ya ranahnya atau untuk apa ya patokannya undang-undang dari undang-undang seperti itu. Dan yang saya ini ya yang saya terima berkas yang kemarin ke Pak Kota itu pertama 1 September tinggal 2 poin mungkin ya 2 poin. Benar kan? Benar kan? Kalau yang ini Kalau udah beres kan? Belum. Yang Pak Undang apa yang Pak Dadang kesepakatan di sini. Pak Undang Pak Dadang ya. Jadi intinya gini Bu, saya kan atas nama pelaku, saya atas nama pekerja. Saya sendiri kan dari hasil tidak dilarang serikat pekerja, saya dengan langsung dengan owner sendiri dengan misian. Tetapi kan pada istilahnya kebijakan dia, ya tidak dilarang. Saya mengakui Anda sebagai serikat pekerja ada SPK di PT Sambodo. Terima kasih. Tetapi isu intimidasi dan saya dilarang serikat pekerja tercermin Pak dalam saya misalkan ada dari pimpinan cabang supaya saya hadir dalam pertemuan atau lokakarya atau diskusi ataupun pendidikan saya tidak dibayar. Gaji juga. Ini ada. Dispensasi juga tidak dibayar, dicutikan Pak. Itu kan menjadi masalah. Inilah peran kita bahwa POK bantu 1 juta kita harapan kami dari pimpinan cabang ada keseriusan di dalam usaha. Salah satu bentuknya apa? Manakala ada kegiatan-kegiatan saling toleransi di dalam hal ini. Apa saja yang diperlukan di sana. Terusan perlu informasi juga terkait kebijakan aturan ataupun hal-hal yang berada di lingkungan perusahaan. Maka dengan kehadiran teman-teman perlu dan wajib sifatnya untuk memberikan informasi dan masukan oleh para pihak sehingga ada kesinambungan antara pihak perusahaan dengan unit kerja di dalam ini sampaikan ke pimpinan perusahaan bahwa manakala mereka ketika kita undang terus tidak hadir itu mana berarti kecil ya, kalau dari luar perusahaan ternyata kita tidak hadir itu lain lagi akan hak perusahaan. Jadi gini loh, Pandang Pak Dadang, jadi itu ya yang kesepakatan yang pertama dulu ya. Nah, saya mau tanya Pak Dadang, ini udah didaftarin? Oh itu sudah beres Bu, sudah sehingga itu apa namanya itu tidak dipersoalkan kembali. Kita semua masalah baru. Yang ini. Ya. Jadi kami jadi tuntutan kami ada itu tadi itu kan kesalahan ini kan dianggap beres ya. Ini ya, belum beres. Ya, ini kan kekurangan IPA, BPJS, jadi termasuk yang masalah PKWT sekarang ini. Status anak-anak. Iya, status anak-anak itu yang jadi permasalahan yang krusial sekarang ini. Pada dasarnya teman 37 pekerja Bu. Masa kerja di variatif. Masa kerja Bu di atas paling kecil 6 orang di bawah 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. 8 bulan. Kalau lama? ini ada nanti daftar 37. Hanya itu. Kalau mata berapa? Bukan Ini kan dari teman-teman ini Pak. ada Ini kan dari versi perusahaan, ini dari versi teman-teman saya sudah
berbicara dengan teman-teman. Oh ini. Ya, itu dari perusahaan. Ini 18, ini satu. Ini 9. Itu berapa? Yang 37 itu ada di sini semua. Oh, Karena yang 20 sisanya itu udah tetap semua. oh. Ya kan ini Bu, saya kan maaf Anang ya. Ya. Ini kan ini karyawan tetap. Ya. Ini karyawan tetap. Ini Dicampur ya? ya, ini kan Campur. versi dari Pemda. Ya. Ini saya sudah terapkan. Ini dari teman-teman saya suruh berapa Anda masuk kerja, berapa kontraknya, berapa tahun? Ini ada Pak di sini. Ya. Ini karyawan tetap ya itu kan dari masa kerja juga. PUK atas nama Bapak Irman Saipudin 19 Juli 1999 karyawan Kontrak. yang 37 orang Yang di luar ini yang ada di sini ada tetap semua. ini versi Jadi dari teman. maksudnya gini Bu, yang 37 ini ada di sini, tapi yang 37 ini semua masih kontrak. Nah, sisanya di luar ini yang ada di sini udah tetap semua gitu. Tetap semua. Jadi permasalahan sekarang ini tidak tujuh Pak Yandan. Jadi kita fokusnya tinggal 3 Yang 37. Kalau yang sisanya udah tetap semua. Yang satu kontraknya dari 5 bulan itu yang satu kontraknya habis Februari. Yang satu lagi kemarin tanda tangan kontrak, jadi sisanya 37. Jadi kan permasalahan ini gini pandangnya. Dari kontrak ini kan dinilai dari masa kerja Pak Eko juga sebetulnya baru. Yang lebih tahu itu Pak Luki ya barangkali ya. Ini kan jadi permasalahan PKWT ini menjadi tetap. Kemarin dengan Pak Luki kita bicara kesepakatan ini Bu. Seperti itu. Nah mengenai masalah kesepakatan ini. Karena Pak Luki tahu. Jadi masa kerja orang itu dia tahu. Lebih dari 3 kali. Apakah selama ini terus kontrak kan sesuai Undang-Undang 13/2003 kan? Lebih dari kan ada aturannya Bu, Ibu lebih tahu. Lebih dari itu ketentuan jangan pekerja tetap. Tapi sekarang ini teman-teman pekerja di Sambote terus saja kontrak. 3 tahun, 3 bulan kontrak, 6 bulan kontrak. Ini masa dari Pak Luki ya, Pak Eko ya, bukan dari Eko. Jadi teman-teman ini tolonglah sesuai dengan aturannya, ketentuan yang ada Undang-Undang 13/2003. Jadi begini karena tadi betul apa yang disampaikan Pak Irman bahwa di sini akhirnya keluhan itu kan nyampe ke perusahaan Ya. dan perusahaan sudah sepakat mau diangkat tetap. Ya. Hanya di sini ada beda persepsi ya. Kalau pekerja inginnya mulai Januari ini, perusahaan inginnya mulai awal Juni. Itu aja sebetulnya Mas. Ya gini, Kalau perusahaan mau ngangkat aku udah setuju. Ya kemarin gitu ya. Kan udah nanda tangan. TMT-nya mungkin ya? TMT-nya karena memang di dalam kesepakatan ini juga nggak disebutkan mulai kapan gitu. Nah maksudnya sampai menjelang awal Juni TMT itu perpanjangan kontrak dulu 5 bulan. Alasan perusahaan satu sekarang memang ketidakpastian ekonomi juga tadi perusahaan bilang dalam 2-3 bulan terakhir ini aja rugi 1 miliar gitu. Jadi kedua masalah pandemi yang belum ada kepastian. Jadi minta sampai Mei, nanti setelah Mei bisa dilakukan tetap gitu. gini, intinya perusahaan bersedia mengangkat karyawan tetap, tapi ada sedikit ganjalan Ya, sedikit ganjalan sedikit. dari perusahaan juga. Pak, duduk sini Pak. Udah santai Bu. Ya Pak Kades. Oh Pak Kades. Ini pemerintah setempat barusan bertanya ada apa katanya. Udah sok biar Ya Kades yang punya wilayah. Nah ini Pak Kades. siap. Terima kasih. Ini. Eko di sini Eko. Jadi perbedaannya gini Mas. Kalau tadi tidak ada kaitan dengan masalah ini, masalah ekonomi, mungkin
kita bisa pahami. Jadi tetap terima kasih ada kita dari perusahaan. Yang jadi pertanyaan perhatian teman-teman ini bedanya bulan Januari dengan bulan Juni gitu. Nah, kalau di antara bulan sekarang sampai Juni tidak ada kesepakatan maka ini saya paham. Saya paham. Tapi kalau ini ada jeda waktu harus tanda tangan yang diwakilkan ketika nanti bulan Juni pengangkatan, kan punya bukti. Ini lo Anda udah tanda tangan kontrak, kan itu. Itu yang sebelum-sebelumnya kontrak. Kan itu masa kerja sebelum-sebelumnya gimana? Ini yang harus dikliarkan oleh pihak mungkin sebagai penengah di dalam hal ini untuk meluruskan persoalannya. Perusahaan bersedia mengangkat karyawan tetap menjadi karyawan tetap, tapi nanti di bulan Mei kontraknya sampai Mei, perpanjangan kontraknya berarti pengangkatannya mulai awal Juni. Nah, yang jadi timbul pertanyaan, bagaimana dari Juni ke sini masa kerjanya? Itu yang jadi pertanyaan teman-teman, Bu. Itu Pak Redang pentingnya itu sampai kita perundingan kemarin kan dinamikanya saya juga sampai tadi malam sampai pagi masih terus rapat pokoknya terus rapat di dalam owner. Jadi Tidak bilang kan? kalau misalnya sekarang mau perpanjangan kontrak ya silakan saja karena waktu itu perusahaan sudah memberikan waktu sampai tanggal 30 Desember untuk perpanjangan kontrak. Nah dari 30 Desember di sini kan udah 1 minggu lah kurang lebih. Keputusan owner tadi sampai tadi pagi kalau mau perpanjangan kontrak sampai Mei itu disuruh bikin lamaran baru. Bikin apa? Ini oke kan sesuai dengan undang-undang 13. Nah, Oke, sebentar lu mantap. Kalau yang ini udah clear. Jam sotek sudah mulai ya sekarang. Bulan ini mulai mau diberangkat. Bulan ini mau mulai. Kemudian upah selama diliburkan selama 2 bulan itu sudah dijanjikan akan dibayar awal Februari. Yang 2 bulan waktu dirumahkan itu. Cuma nominalnya. Nominal aja. belum lah. Kalau perusahaan sudah memberikan keputusan dikasih 300.000 per orang per bulan kebijaksanaannya gitu. Jadi begini Pak ya, masalah tentang Bapak tadi saya mengerti Pak, Ya. paham lah. Tapi kan kalau jeda seperti itu, sok atuh ayeuna tanda tangan dinten Mei diangkat. Ini Kalau masa kerja orang ini ya kayak ini ya, seperti Cahya Munajat Stimar Februari 2009 karyawan kontrak, masa sekarang 2009 sekarang 2021. Sekarang harus tanda tangan kontrak lagi sampai bulan Mei. Ini kan kapasitas dari sesuai dengan kesepakatan ini sudah menjadi pekerja tetap. Jangan kontrak lagi. Seperti ini teman kami sekjen, sekretaris saya. Asep Nurrohmat Printing 8 November 2010 karyawan kontrak, masa harus kontrak? Ini 2010 10 tahun. Itu kan yang jadi ganjalan kami dari kita. Sesuai undang-undang kan harus jadi pekerja tetap. Itu yang menjadi ganjalan kamu. Jadi gini Pak, maksudnya ya. sesuai dengan undang-undang kan gini. Kalau kita mengontrak nih, ada aturannya Pak Anteng ya. Jadi 2 tahun, Ya. perpanjangan jadi sebulan baru 1 tahun. Itu pun kalau bukan pegawai bukan mengerjakan yang tetap. Ya. Di luar itu produk yang sementara seperti itu. Jadi dia juga kena gitu. Dia pun dipekerjakan cuma 1 2 tahun. Statusnya apa pekerjaannya yang tetap itu berkewajiban kecuali menjadi pegawai tetap seperti itu. Nah, jadi yang 10 tahun seperti ini kayak gitu. Jadi ini pantangin loh kasih pemahaman dulu ke perusahaannya Pak Eko. Jadi seenggaknya kalau melebihi dari 3 tahun dia pun kecuali itu pegawai apa mempekerjakan tetap. Jadi tetap menjadi pegawai tetap. Apalagi yang statusnya apa yang mau bekerja, ada yang nggak tetap juga tetap harus dilihat dulu dari cara untuk kayak gitu. Nah kemarin betul nih keuangan saya mengungkit perusahaan lain
ada satu perusahaan yang besar Pak Pandang yang untuk kasus kemarin. Jadi itu dia jadi si HRD-nya itu paham undang-undang, jadi dia tuh memakai pasal yang 9. Memang benar pembaharuan 2 tahun, boleh itu. Tetapi saya lihat dari jenis pekerjaan dia tetap dari awal sampai akhir. Nah, itu menggugurkan. Jadi jenis pekerjaan itu biarpun tripnya memakai 1 tahun itu menggugurkan untuk menjadi pegawai seperti itu. Jadi makanya kalau punten pandang kalau saya tetap aturan. Dia bukan saya mau perusahaan yang besar sekalipun yang selepas ultra atau konver ya saya tetap undang-undang. Kalau itu saya salah seperti itu. Jadi intinya kalau memang ini ntar Pak Eko punten ya. Saya udah Pak Eko mungkin ya. Jadi kalau untuk ntar anak-anak disaring lagi mana yang lama mana ini ya diangkat lah. Kalau enggak, bentar pandangnya kalau saya mau membuat kebijakan atau membuat kebijakan satu seperti ini. Kalau memang tidak sanggup untuk dipekerjakan, enggak di PHK dengan benar seperti itu. Yang kan kasihan. Nah, jadi biar anak-anak yang udah beres di Santotek biar nyari yang lain seperti itu. Kalau enggak pandangnya maka dibicarakan untuk pesangonnya seperti itu. Bukan saya untuk mengharapkan PHK bukan. Jadi intinya pemerintah itu nggak boleh ya, nggak boleh untuk menganjurkan atau untuk PHK. Tapi bila mana udah 10 tahun ini kan dilema, kasihan gitu loh. Nah, setelah itu gini, dia bekerja tetapi statusnya terus cerita. Nah, putus aja. Kalau memang keadaannya memang kata pandang yang tadi lagi turun, memang semua perusahaan turun Pak. Apalagi gimana perusahaan seperti ini, punten bukan saya meledek ya. Yang kelas kombi pun, yang kelas yang yang besar. Nah, Pak, itu udah ke bawah. Tetap mereka tuh gentleman gitu maksudnya. Sok PHK aja. Maka saya masuk untuk berunding berdua pihak untuk negosiasi, untuk pesangonnya seperti itu. Ya paham Bu, maaf sedikit saya potong. Ini yang saya buletin, ini karyawan tetap yang sudah pernah mundur, tapi masuk lagi kontrak itu. Mundur juga dilihat dulu sah nggak mundurnya? Enggak, udah ada yang sudah 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 12 tahun. Waktu itu mengundurkan diri, tapi ngelamar lagi masuk lagi. Nah, waktu mundur itu semua haknya dikasih. Waktu mundur itu, ini orang-orang ini. Nah, makanya pengunduran diri juga dilihat, pandang bukan? Ini pengunduran diri juga dilihat apa sah nggak pengunduran diri muda seperti itu. Punten deh, bukannya harus dikaji lagi lah. Nah, jadi kebanyakan gini loh. Mediator tuh dilihat dari berkasnya dulu. Apa pengunduran diri itu benar, apa tidak? Nah, jadi balik lagi perusahaan besar juga. Ternyata sudah dipermainkan. Si pengunduran diri itu sok disodorin nih, sok pengunduran dirinya. Nah, itu kan sudah dasar pengunduran diri. Artinya maaf Bu, dari yang 37 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang yang sudah pernah mengundurkan diri dari perusahaan. Gitu. Tapi masuk lagi kontrak baru. Nah begitu ya, ini Bu, untuk klarifikasi kan pandang baru, saya ini 22 tahun kerja di sini. Itu kan pihak pengusaha, pihak pimpinan perusahaan yang mengajukan ke pekerja. Anda udah 11 tahun, Anda udah 5 tahun, ini ada uang dari saya, dari pimpinan perusahaan, mau nggak diterima? Masa kerjanya diambil 1 tahun 300.000. Itu kan pada waktu itu. Ini saya memang baru di sini Bu ya. Tapi saya informasi dari owner tidak pernah menawarkan. Jadi dulu ceritanya saya nggak tahu dulunya Bu ya. Jadi dulu itu semua sebenarnya kalian tetap. Nah, cuma ada beberapa yang karena mungkin terdesak kebutuhan, mengajukan hal seperti itu ke pihak perusahaan. Pihak perusahaan belum pernah. Mohon maaf Pak Eko masalah itu. Saya sendiri atas nama PUK. Waktu dulu saya sendiri ditawari oleh pihak pengusaha. Jangan salah Pak Eko. Saya atas nama Misjam bicara dengan saya. Irman ambil yang 300. Nah, saya tahu aturan. Per bulan gitu. Per tahun. Terima kasih. Ini tapi tahun 2013. Bukan sekarang. Jadi kemarin ini gini Bu. Ini kan pabrik ini berdiri tahun 97. Adanya Undang-Undang 13 2003, otomatis pihak pengusaha insting dari pengusaha ini, wah ada kontrak nih. Jadi seolah-olah pihak pimpinan perusahaan, orang yang masih kerja tetap dikasih imbalan.
masa kerjanya 300.000 per tahun. Saya sendiri yang merasakan. Ada yang diterima, termasuk saya sendiri nggak diterima. Tetapi kan di 2003 dia kan dikontrak kembali sampai sekarang ini. Yang kontrak notabene kontraknya tidak benar. Dari 2013. Iya, Pak. Apakah Ya itu maaf ya Pak Irman. Ya. Intinya betul ada itu, tapi buktinya atau faktanya memang pernah mengundurkan diri terlepas dari alasannya apa. ya alasannya Apakah diminta perusahaan atau karena kehendak sendiri, kan itu mah perlu proses lagi, gitu. Iya. Perlu proses pembuktian lagi. Tapi yang jelas ada yang pernah mengundurkan diri juga, gitu. Iya. Seperti itu. Nah terakhir barangkali dari saya begini aja, kita sudah menggodok secara matang pihak perusahaan dengan kita termasuk yang tadi disampaikan Ibu. Kelihatannya perusahaan sudah memberikan mandat penuh ke saya untuk menyampaikan bahwa yang 37 ini karena tidak sampai batas waktu yang ditentukan tanggal 30 Desember tidak juga melakukan perpanjangan kontrak, jadi perusahaan menganggap, kan sesuai surat itu karyawan dianggap mengundurkan diri. Nah, terlepas dari apakah pengunduran dirinya sah atau tidak, atau itu dianggap mengundurkan atau bukan, itu kan soal lain. Nah, oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, perusahaan juga ingin merasa nyaman dan tenang untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga perusahaan memutuskan ini yang 37 ini yang mengundurkan diri dan siap dengan segala konsekuensi, termasuk bagaimana siapa yang berhak dapat pesangon atau tidak dan sebagainya. Jadi nanti mungkin kita akan mengkaji dulu dan konsultasi dengan Disnaker untuk yang 37 ini. Gitu. Terus satu kedua, kan gaji yang 37 ini belum diterima yang bulan ini, nah itu tetap diberikan. Karena hanya untuk soal pesangon dan lain-lain itu ada proses pengkajian dulu dari kita dan konsultasi dengan Disnaker nanti. Karena dilihat dari masa kerja, termasuk ada yang baru berapa bulan, gitu. Ada yang di bawah 3 tahun. Gitu. Itu aja barangkali. ini saya cuma menambahkan ya sebenarnya nama pikiran yang saya. Ini kan menurut kata Ibu tadi sesuai dengan ketentuan. Seandainya dia diambil, tapi dipekerjakan kembali sesuai dengan kontrak yang ada. Tetapi kan masa kerjanya kan kata Ibu tadi tidak ada jenis pekerjaan terus menerus sampai sekarang. Tolong masa kerja itu kalau seandainya ada dari pimpinan perusahaan bicara seperti itu, ya kita kembalikannya ke undang-undang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 13 2010, berarti PHK, berarti sesuai dengan apa misalnya kontrak banyak ya. Ini teman kami ada kontrak diambil yang 300 pada 2012, berarti 8 tahun dia bekerja sampai hari ini. Berarti ketentuan Undang-Undang 13 berarti PHK sesuai dengan Undang-Undang 13 dari awal dia dikontrak sampai sekarang ini. Itu PHK-nya. Itu ya Bu ya? Masa kerjanya. Gitu Pak. Ya, istilahnya perusahaan sudah memutuskan seperti itu, karyawan dianggap mengundurkan diri. Adapun nanti Alasan mengundurkan gimana Pak? karena waktu karyawan itu pernah diberi surat 2 kali, yang surat yang kedua itu ada ini. Ini surat panggilan Bu, jenisnya Bu? Surat panggilan ke karyawan, ini ada juga. Untuk apa Pak? Untuk melaksanakan penandatanganan kontrak. Nah ini Itu udah habis nggak masa kontraknya? Udah. Baru dipanggil gitu. sebelum habis, kira-kira 2 hari sebelum, 3 hari sebelum habis atau seminggu sebelum habis. Disuruh menghadiri panggilan yang kedua. Yang pertama ini tidak datang, dipanggil lagi. Nah, kalau sampai batas waktu itu tidak tanggal 30 tidak datang, nah ini Jadi gini aja Pak Eko,
apa ya yang tadi Pak Eko bilang itu ya, kalau kemandirian ini itu juga hak dari perusahaan mungkin ya. Ya. Nah kan dilihat kan kita lihat dulu nih belakangnya masa kerjanya seperti apa dulu. Ya, ya. Yang kontraknya bilang tidak kan seperti itu Pak Eko. Ya. Ya. Nah ini Pandang Bu, ini pandang ini Pak Eko. Pak Eko benar. Ini lepas. Ini Pak Oh, Eko. ini Eko kita pernah lakukan dadang. Nah itu gini. Ya jadi ini untuk begini. Jadi ini kalau pandang, nanti ya. Kalau memang kerjaan seperti ini ya bangga, tidak salah juga. Ya. Memang seminggu sebelum kontrak habis memang harus diperpanjang. Betul. Dan tapi dilihat dulu perusahaan, masa kerjanya dilihat dulu. Ya. Ini kerjanya seperti apa dulu, Ya. kan gitu. Itu mengukur semuanya. Biarpun kata tadi bilang, biarpun perusahaan memperpanjang kontrak atau melaksanakan kontrak tersebut sesuai dengan undang, Ya. tapi menggugurkannya yang status pekerjaan Betul. tersebut, Ya. bisa menggugurkan. Ya. Jadi ntar kita mungkin kita pelajari dulu ini Ya. sebagai snaker mana yang layak untuk dikerja kembali, Ya. dan pengunduran diri atau PHK. Ya. Seperti itu ya Pak Ya. Dadang ya. Ya. Soalnya kalau kita ngomong seperti ini kan susah Ya, susah. penentuan seperti apanya. Karena soalnya putar-putar kalau saya mah nggak mau untuk joling. Ya, ya. Kalau memang untuk haknya mangga diberikan, kalau tidak, mangga. Kalau tidak, saya mau foto seperti ini karena perusahaan mangga. Dari PHI. Ya. Ya artinya gini, berarti ibu kan tadi menawarkan untuk mengkaji ini ya. Ya nanti mungkin saya minta hasilnya apa? Konsultasi. Saya konsultasi aja yang dari 37 ini yang mana yang Mau kontraknya Pak, abinya. Ya ya, mangga. Ya, terus kontraknya Pak Eko, abinya kan ada kontrak kalau 37. Ya. Oh kontrak ya. Yang Nanti disiapin. berkasnya Pak Eko Ya, ya. berkas. Kalau tinggal harus ntar. Ya. Gitu Bu. Nah, jadi Pamitan dia Bu. Jadi misalnya per orang harus hak berapa. Jadi gini lah Pak Eko, bentar. Kalau saya detail Pak. Ya. Jadi biarpun ada kontrak benar nih, yang kertas nih. Ini kalau ada satu celakan kalau di undang-undang kan bila mana ada angka seperti ini sudah menggugurkan. Ya. Jadi kalau di undang-undang ya, jadi berkas di kontrak itu harus pakai huruf seperti ini. Ya, Pakai dalam kurung. 200 juta gitu ya, pakai tulisan gitu. Jadi kalau memang ada seperti angka ini, nah itu menggugurkan kontrak tersebut. Ya, Jadi ya. kata demi hukum baik itu PKWSDP. Ah. Nah itu Pak, jadi rumit undang-undang itu. Kalau Pak Habib tinggal lah berkasnya yang seperti apa, dengan tidaknya Pak Habib mah realistis gitu ya, lurus lempeng Ya. gitu. Jadi kasar nggak pernah melihat perusahaan, nggak lihat pekerja. Besok akhirnya mah. Berarti kalau dari PHK masing-masingnya udah bisa dihitung gitu. Ya tapi kan gini pandang, saya atas dasar pimpinan yang harus kerja, ini kan menawar. Saya juga kan pimpinan atas anggota-anggota kan. Tolonglah dari pimpinan perusahaan. Ini kan teman-teman kita ini bekerja udah lama, udah berjuang, udah gimana lah dari dia istilahnya pagi, malam, siang bekerja. Tolong pertimbang. Jangan statement pihak perusahaan seolah-olah mengabaikan perjuangan dari teman-teman. Seolah-olah, wah Yuman, tuh yang jemurang ya kesepakat. Ini kan untuk apa kita berserikat? Jalin kemitraan yang lebih baik. Jangan seolah-olah orang ini seperti membangkang diputus tanpa ada ketentuan yang jelas. Kontraknya juga tidak jelas disampaikan. Karena cuma satu rangkap. Seolah-olah ya kontrak tanda tangan. Kan orang kalau bekerja pusing, ini saya alami sendiri. Di dalam perusahaan Sambro panas, langsung dikasih kesempatan ini tanda tangan kontrak. Kan seperti itu. Tidak ada salinan kok kepada pekerjaan. Intinya mungkin ya Pak Ketua, tadi Bu Dewi sudah menyampaikan. Ini akan dipelajari. Dan kembali ke aturan. Kedua pihak, kita termasuk dari pihak perusahaan, mungkin ya, Ikut gitu. itu. Jadi kalau kita terus berargumen gitu, itu nggak ada titik temu. Nah maka oleh karena itu tadi sudah dipilah dari sebagainya. Pada dasarnya saya pernah menanyakan kepada saudara di depan saudara, baiknya kan seperti itu. Ya itu aturan. Ya silakan, kami pun tidak akan menolak. Ya Bu. Kalau sesuai aturan, paham nggak? Ya Pak. Kalau kita bahas ini, mayat itu pun akan beres. Jadi saya kembalikan ke pihak pemerintah. Kami sepakat, karena sebagai kuasa hukum akan dikembalikan kan.
Ya. Kita nggak usah banyak bicara terkait masalah ini. Nanti Bu Dewi lebih paham terkait masalah aturan kontrak. Ya, sorry. Soalnya Pak Eko punten ngomong apa di dia, 37 ya saya ambil ini Ya. kertasnya ya, di cepat gitu. Ya, Saya Oke, ambil. Pak. Ya. Mohon izin. Bukan yang aslinya. Ya. Yang fotokopi. Ya. Yang asli. Ini untuk masalah yang 37 itu kita mau digantung terus Bu. Kemarin kan masalahnya kami berniat untuk bertanggung jawab kerja. Kenapa tidak boleh masuk? Ini masih komunikasi. Karena belum tanda tangan kontrak. Ini komunikasi. Intinya gini Pak Andang ya. Ya. Dikit itu udah kita setuju ya, Kang ya. Ya. Jadi yang 37 ini kita Pak Abi insya Allah dibenahi ya. Ya, ya. Mana yang Mintai aja yang Bu, mana kayak buktinya Bu. Kalau menurut saya mintai bukti-bukti. iya, ya kan Lagi diambil. Dan yang saya tahu kontrak itu kan mesti dilaporkan ke instansi yang bertanggung jawab ke perusahaan. Itu kewajiban diatur oleh Kepmen 100 2004 tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi saya harap semua yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh perusahaan, termasuk melaporkan atau meminta izin kepada dinas atau instansi terkait tentang tenaga kerjaan manakala di satu perusahaan dilakukan sistem kontrak kerja atau PKWT. Itu saja yang harus dicari bukti-buktinya. Jadi Pak Andang kita jadi konsekuensinya kalau memang sudah dibenahi, Ya. kalau sudah dikuabi di lari yang kena penyakit sama obatnya, konsekuensi kita mau ya tanggung jawab ya. Ya kita mengikuti aturan. Dan saya Yang penting gitu Kang, yang penting gitu ya. dapat clear. Oke. Udah. Iya. Kemana Bapak ya? Ada yang mana ini pom bensin? Ada ya Bu Dewi. Di luar udutnya. Nah, itu lah Bu, masalah ini masalah PKW Nah, jadi sudah clear. ini apa lagi nih udah ya? Ya itu sekarang, sekarang kami nanti. Ini kan ada berapa tuntutan? Ini kan kemarin berapa? Gak ada kan? Iya berarti. Kalau yang berkaitan di Sakral kan udah tidak, sama lagi yang di sini. Ini udah BPJS sudah. Kita kan di nanti anu kontrak terakhir ya. Ya ini Bu, terkait kita kembali lagi ya Pak. Ya. Nah, Masalah kontrak kita Dari ini awal sampai akhir aja Pak. dewan. ini kan sudah dilihat. Jadi gini Bu, ini kan sesuai dengan anjuran. Ini poin ketiga ya berarti ya Bu ya. BPJS sudah kata Pak Eko Januari Daftarin. didaftarkan. Ini mau Pak Eko. Aduh, punten Pak. Ya tunjuk aja. Ini kan BPJS kontrak sudah ada titik terang lah. Ini, Pak. Dan ketiga bahwa ini yang 2 bulan diliburkan sekomplit kan sesuai dengan surat anjuran 30%. Ada kan dari surat anjuran, Ibu sendiri yang ngasih kepada kami. Ini satu-satu ya Bu ya, biar tadi ya Bu ya. 30% dari gaji. Iya, 30% dari gaji Pak. Ini kan surat anjuran ya Pak saya. Karena kemarin Ibu juga tahu tidak hadir perusahaan. Tidak hadir sama sekali. Abi, itu sebenarnya kami menceritakan ya setidaknya. Jadi gini, dia itu tugasnya mendapat berkas perselisihan, dan itu pun Ya. di undang-undang menyatakan harus ada verifikasi. Nah, ternyata benar ada tripartit, itu kan ternyata menggelar untuk mediasi. Nah, mediasi itu awal untuk pengadilan. Gitu. Jadi pas saya verifikasi sudah benar, dan saya dapat itu untuk mediasi pertama. Nah, Abi kasihan kan jadi sementara ini pakai WA undangannya tuh lewat per WA dulu. Nah, dari hak saya kasihkan untuk isi suratnya. Nah, ternyata pas saya mediasi 3 kali nggak pernah diwala. Di WA, punten Pak, Eko ini untuk mediasi pertama nggak pernah iya apa tidak? Ya. Tidak hadir. Nggak tidak jawab dulu adalah dari pemerintah karena betul karena apa ya Pak Maon lah gitu tiba-tiba di WA gitu. Terus sekali 2 kali tidak ada warna dan data pun tidak seperti itu. Nah ini apa ya? Saya mohon apa ya? Posisi pemerintah harus
apa ya? Dihargai. Nah, itulah jadi sesungguhnya atas nama pemerintah pun ya saya juga harus membereskan permasalahan seperti ini gitu kan. Dan itu kan apa ya amanah dari Bapak Bupati dan kemudian seperti itu. Jadi ini tidak ada apa ya, tidak ada jawaban ya, apa tidak ada teguran atau kumaha gimana, tidak ada jawabannya. Tidak ada telepon, tidak diangkat. Jadi dia berkumaha ya teh. Kalau memang Pak Eko tidak mau untuk apa ya untuk di WA Abi atau dihadir, kasihkan nomor telepon yang lain. Pekannya, so nyambung gitu. Nah gini loh, kalau sifat Abi gini loh. Kalau untuk apa ya mediasi, dagma wacaranya ada kesepakatan. Nggak pernah bilang sok apa pekwe untuk anjuran nggak nih. Kenapa? Nggak bedanya ke perusahaan gitu kan. Nah, ke baru dah gitu kewacaranya ya ketemu yang lebih baik, lebih bagus. Dan toh kasarnya PHI dan PHI juga kalau ada anjuran saya ditegur, kan selesai mas. Tapi ditegur ke PHI pengadilan. Jangan-jangannya bu. Bikin anjuran katanya gitu. Soalnya apa? Uang pemerintah sudah apa ya? Sudah banyak memakai untuk pengadilan gitu loh. Jadi dan keduanya, saya tegur juga ke kementerian. Saya tegawai bebarai, kan mesti bayar seperti itu. Namun seperti apa anjuran kan? Jadi apa ya? Jadi gagal untuk bekerja seperti itu. Jadi mohon untuk apa ya? Pengertiannya kita kerjasama dengan baik dan ini di ranah industri seperti ini lah Pak ya. Ini boleh anjuran. Ntar kedepannya kalau memang ada permasalahan baru, amit ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi apa ya, lebih aktif gitu, biar saya upload, saya nggak minta duit gitu. Ini karena ini kasih apa undangan lo datang gitu, seperti itu. Kalau memang tidak bisa untuk satu HRD ada yang lain seperti itu. Jadi gini Bu, ini saya atas nama pimpinan unit kerja. Ini kan dikoreksi oleh dinas kerja maupun pihak perusahaan. Ya, atas nama pimpinan unit kerja, orang-orang istilah yang 37 tolonglah dipekerjakan kembali Bu. Sebelum ini selesai. Jadi barangkali ini dikoreksi, maaf saja Bu, kalau waktunya lama. Ini orang teman-teman kita, kawan-kawan kita di rumah. Apakah enggak saya atas nama pribadi Bu? Kecuali upah dibayar, itu saja. Ini kan dirumahkan tanpa ada kejelasan, lagi dikoreksi. Teman-teman kita dibayar enggak, dipekerjakan enggak. Itu kan yang jadi masalah buat BUMN. Nah, kalau dirumahkan itu ada pengumuman dirumahkan gitu. Enggak Bu, karena enggak istilahnya pihak perusahaan yang kata Pandang tadi yang tidak menandatangani kontrak, yang nggak mengundurkan diri tidak boleh bekerja, kan nggak etis. Ini surat yang ini. Ya kan, ini kan dalam polemik Pak, mohon maaf ya. Ini kan dalam polemik kita berunding, apalagi harus ada diskusi yang lebih lanjut. Tapi teman-teman kita ini kan seolah-olah dibiarkan oleh perusahaan. Kalau seandainya ada itikat baik dari perusahaan, seandainya teman-teman kita yang 37 orang tidak boleh bekerja, tolong bayar sesuai dengan ketentuan. Ini Kang, ikut bicara saya. Ini masing-masing juga kan punya argumen. Ya. Ini kan argumen dari Akang Ya. sebagai SPSI. Ini kan argumen dari perusahaan, ya kan? Ketika perusahaan mengeluarkan surat ini, yang ini juga kan ada esensi. Ya, ketika karyawan tidak menandatangan, itu dianggap mengundurkan diri. Itu dari perusahaan, gitu kan? Nah, kalau Akang berbicara ke situ, sini lagi, ini tidak akan selesai. Ya, kita serahkan nanti di Depnaker, di Depnaker, gitu kan? Hari ini kita selesai aja di sini, ya. Selanjutnya kita lanjutkan nanti di Depnaker. Kalau datang ke Deklok, kita ada pengadilan, oke? Ya, gitu aja. Iya benar. Selesai. Itu BPJS tadinya selesai. BPJS selesai. THR udah. THR sudah. Terus gaji bulan April. Itu Februari mau diberikan. Awal Februari. Awal Februari. Ini tolong Bu, masalah BPJS per Januari ya Pak sekarang. Sekarang Ini harus jelas Bro. Gimana? BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya. Awal Januari sekarang Pak ya. ya sudah. Tanggal berapa? Sedang diurus. Yang dulu. Sedang diurus. Biar bulan inilah pokoknya, Januari lah. Januari ya. Bisa Januari. Tanggalnya jangan dulu. Ya kan prosesnya panjang. Ya. Januari lah. Tenaga kesehatannya. Iya. Ini kan teman-teman juga Pak harus ada kejelasan ya Pak. Ya di Januari lah.
Kalau kita nulis tanggal nanti salah lagi kan kacau lagi. Iya kan, misalnya gini kan, teman-teman kan mengharapkan, ya, Ya. BPJS kan. Kalau ini kan Januari jelas kan? Ya. Bu Eka Januari ini diurus. Ya mulai. Nah jadi di undang-undang juga menyatakan Tapi ini ya, kalau mau Januari juga kayaknya nggak langsung semuanya masuk. Ya bertahap lah. Ya, saya juga Bertahap. ngerti masalah gitu. Bertahap, Mbak. Kan nggak mungkin langsung. Ya. Bertahap, Mbak. Tahu saya juga secara bertahap saya tahu. Ini undang-undang menyatakan seperti itu bertahap. Iya. Apa? Di sabar we ya, yang penting udah ada di tiket baik lah untuk mendaftarkan. Ini sudah, ini ya. Udah ini ya. Yang mana? Ini sudah sih. Ya, ya. Ada dia, aku tidak tujuh sebenarnya. Karena ada satu orang yang tangan datang. Asalnya 38, ada satu orang datang, saya mana tangan. Ya. Saya atas nama Serikat Pekerja, Pak. Bahwa Serikat Pekerja yang mau ikut silakan karena tergantung itu kan ada ketentuan, Pak. Saya juga tidak melarang, tidak memaksa atau mengarang siapa saja. Itu yang menjadi patokan dari pimpinan. Nah, jadi gini loh Pandang. Ini yang nomor 6 nih. Jika yang 38 orang tidak juga tanda tangan kemungkinan dianggap tidak melanjutkan kontrak, tidak mengundurkan diri tanpa kesalahan. Ya. Nah, saya garis bawah ya, pengunduran diri tetap dapat Pak. Ya. Pengunduran diri. Di undang-undang. Kata saya. Ya tinggal tadi tolong Ibu dikaji dulu ya. Nah, Makanya izin Bu izin Bu Kabit, makanya nanti dari pihak perusahaan yang sudah dimandatkan ke tim advokasi nanti dengan Ibu dibicarakan di apa namanya? enggak, ini jadi di bawah Kopi dikaji dikaji dulu. Iya. Ini mana dapat Ya. kesalahan pengunduran diri Ya. dan mana yang benar. Ya. Gitu. Nanti kita konsultasi. Nah, Ya. tapi di Ya. tapi di WA sama Ya. orang. Ya. Semua Ya. dia. Ya, ketemu lah. WA nular kan, Abi menghadap. Teman-teman seberapa nggak bisa gila. Berapa tuh? Saya melakukan ini. Tahun 8 Dulu ini 249, 4 9 858, 8 58 enggak, 9. tadi itu. Clear ya Pak ya? Clear tiga. Ini kan masalah ini ada Pak. Seperti ini ya. Bahwa pihak pertama meliburkan pihak kedua ini terjadi Pak pada saya sendiri. Saya sudah masuk kerja. Malam-malam sambil hujan. Ternyata dari pihak owner dengan alasan mesin rusak, saya dipulangkan tanpa dibayar. Ada saya. Ya itu bagian-bagian dari itu. Iya, nanti Udah, Pak. ini. Tapi kan mudah. Dewi mediator Pak. Mohon, Pak. Ini kan Pak Nda nggak hadir sebagai kuasa, Pak. Tolonglah hal-hal kecil. Ya, Pak. itu jadi masukan. Alhamdulillah. Agar. Alhamdulillah gimana? Tapi mah bisa, penting kita mulai ada set. Habis disertandai gitu kan. Ya Bu, bisa memang gitu Bu. Seperti ini kan masalah hak-hak karyawan seperti yang normatif tadi, masalah cuti, masalah surat dokter, masalah masuk kerja tidak dibayar kan jadi persoalan. Saya nggak mau jadi persoalan terus, berdebat terus Pak. Ini kan ketentuan harus dibayar seperti itu Bu. Seperti saya sendiri kan cuti mengajukan 2 hari itu kan wajib, itu hak menghormati. Yang dibayar 1 kali, ini aja 1 ini dibayar, yang satunya Jadi gini loh Pandang, kita datang ke perusahaan. Bila mana diumumkan, undang-undang juga adalah menteri apa ya, jangan tiba-tiba dia sakit. Nah, jangan. Jadi sebenarnya kita harus pakai proses dulu, perundingan dulu. Soalnya perunding yuk. Dan kita lagi ini lagi turun nih produk atau jualan itu kompromi kan di baru teh. Berarti ada musyawarah dulu, mufakat kan. Atau itu nggak bisa sakit, mau kita naik banding, turun banding gitu kan. Seperti itu. Jangan memutuskan sepihak. Nah, jadi ada juga perusahaan yang lain seperti itu Pak. Tiba-tiba dia tetap bayar. Nah, kalau digagalkan, nggak bisa itu komprominya. Cuma kita apa? Ya udah. Ayah abg walaupun pernah satu perusahaan, itu hak bekerja mereka abaikannya kemarin kayak kok waktu yang paling kontrak itu cuma kudu nyen pernyataan pengunduran diri itu bisa nih saya rumah kan gitunya harus
Pak Agung ya ini Pak Bapak. Pak Agung ya ini. Di daftar gitu. Jatuhnya Pak Agung. Kalau biasa yang kesini mah Pak Farhan. Oh, Ya. ini Pak Agung ini Pak Agung. Bisa Ya, dia tahu ini dulu. Nah, kalau jadi gini per Januari tahun 2000 itu mediatornya cuma satu saya aja kok. Jadi izin perpanjang apa ya? Melihat dari kontrak seperti ini perpanjang punya mediator. Jadi salah gitu. Kenapa? Kamu. Jadi kan lain pas ngomong, ini kan jadi masalah gitu. itu udah tadi jadi Nah, itu Pak Eka punten mungkin Pak Kayuna umpami Pak Eka punten nih Pak. Kalau umpamanya kedepannya ada perselisihan lagi, tolong jawab saya Pak ya. Soalnya gini, saya tuh apa ya atas nama pemerintah mendapatkan untuk perselisihan berkas dari anak-anak kan diverifikasi dulu dari awal. Baru saya untuk menyidangkan seperti itu. Dan saya awal dari mengasihkan surat kan tidak ada orang di kantor Pak, di kantor ada jadwal apa kok. Ini ada untuk mengantarkan surat seperti itu. Jadi sama saya sementara untuk penjadwalan diberikan per WA gitu. Jadi tolong punten Pak Eko ya bisa mengganggu untuk waktunya. Jawab aja. Monggo Bu, iya atau enggak apa terserah. Nah, umpama kalau tidak datang untuk hari H, itu kan surat kita masa dikasih pas hari H Pak. Nah, itu umpama yang tidak ada waktu atau ada kesibukan, maka atau kasih surat. Nah, kita memberikan kasih surat ya Pak, berandangnya jadi jawab dengan surat juga. Jadi mungkin begini Pak, ya ketika itu ada undangan, kan ini pasti dinasti undangan pemerintah, surat pemerintah. Iya. Ketika diundang satu kali tidak datang, dua kali tidak datang, apalagi sama sekali tidak datang, sementara ini persoalan, dianggap perusahaan menyetujui, itu dah. Tetapi ketika sudah keluar perusahaan enggak, kapan saya nyetujui? Karena ketidakhadiran itu ini yang tidak boleh itu, makanya perlu jawaban ke pihak pemerintah, karena pemerintah punya amanat, punya mandat. Ya, mungkin Bu Dewi juga takut jabatannya copot dengan begitu saja ketika penyalahgunaan aturan. Kalau kebetulan beliau kan mediator bidangnya, manakala beliau menyalahgunakan atau menyampingkan ketentuan sebagai mediator, dia kena masalah. Maka ketika misalkan perusahaan mana saja ketika di dalam mediasi diundang tidak datang, dua kali tidak datang, berarti secara otomatis menyetujui keputusan mediasi. Dan itu Pak Putan dan ini Ya, mungkin sebagai tambahan juga Bu untuk yang waktu itu, karena waktu itu kan ada 2 orang di sini HRD-nya. Jadi untuk urusan keluar memang tugasnya yang satu lagi gitu. Jadi ketika ada undangan ya saya kasihkan ke beliau. Saya paling laporan ke si bos kan pasti nunjuk siapa yang berangkat. Nah kebetulan waktu itu yang ditunjukkan yang satunya lagi. Nah, saya nggak tahu yang satunya berangkat atau tidak gitu. ya gini aja lah pokoknya ke depan. Ya. Nah, kalau memang ada Nah yang sudah seperti itu ntar kasih nomor telepon yang beliau ke saya. Ini maaf saya bukan bagiannya mangga seperti itu. ya tadi Ya, itu jadi mandek informasi Pak. Tapi kalau Ibu belum pernah ke saya. ada Yang ke saya mah Pak Kamal paling bisa ke saya. Eka mana kita ikut. Saya tahu tipe ketua nomor teleponnya. Nih, saya tek ya. Kayaknya banyak, ada yang Bajabang, ada yang Pratama. Jadi salah nomor. Ya. Nih, pakai kosan dotek. Ini kan? Nah, ini siapa? Bawa checklist 2. Ini tadi. Ini ada contoh. 66 ujungnya. Ya. Nah, jadi mah sepedanya nyatanya Pak ini bukan di lawas. Nah, tidak ada jawaban ya? Serius kan? Jadi jadi katanya ntar kedepannya udah aja Pak Lala ini. Ntar mau kedepannya kalau memang bapak yang dimandatkan kasih informasi ke saya, bukan saya. Bukan satu lagi, ini teleponnya. Nah, ntar saya pindah alih. Saya nggak akan mengganggu Pak Eka lagi seperti itu.
Ya barangkali gini Bu, ini intinya prinsipnya sudah selesai. Selanjutnya menurut Bepom Ibu Dewi kurang berkasnya, dokumen yang diperlukan tinggal koordinasi lagi. Cepat itu aja. Nggak apa-apa, saya aja. Jadi nggak usah ke bawah satu lagi. Fotonya satu lagi. Satu lagi kan sudah berhenti. sudah jadi kementerian. Nggak masuk. Udah berhenti Jadi lah. ini Pak, ya Pak, mohon maaf ya Pak, ini biar ya Pak ya, tentang ini kan teman-teman kami juga kan, kalau masalah ini kan Pak, Ibu kan berkas-berkas ini kan, apakah 1 hari atau 2 harinya, teman-teman kami yang apabila yang 37 orang, apakah dipekerjakan? Kalau ini harus ada putusan. Kalau kata undang-undang sesuai dengan undang-undang 2013 tahun 2003, kalau di PHK jelas kami akan terima. Jadi siapa tahu mungkin Bu. Jadi begini, ini kan sudah kalian proses. Teman-teman supaya tidak kebingungan, kecuali kalau perusahaan atau siapa yang tanggung jawab. Mereka ini kan butuh kepastian. Mereka belum makan, punya anak keluarga dan sebagainya. Apakah terus di rumah? Bagaimana kalau besok lusa mereka terus saja ada yang mau di depan pabrik? Kan ini yang kita lakukan. Selama menunggu keputusan ini, gimana upah Jadi, mereka? nah gini Pak Dam, menurut undang-undang juga, Bang kata Dewi juga ya Pak ya, ke Pabrik. Jadi undang-undang yang minta kan gini, bila mana ada perselisihan terjadi dan itu berada ketahuan pengadilan, jadi proses itu menunggu pun tetap hak dan kewajiban dilaksanakan. Jadi haknya tetap dibayarkan dan si kerja tetap bekerja seperti itu. Belum ada apa ya ketok palu saya atau belum ada konten dari dinas seperti itu. Tetap undang kewajiban tetap laksana. Ya gini mungkin dari saya mengulang yang tadi. Prinsipnya, jadi perusahaan sudah memutuskan untuk memberhentikan yang 37 orang ini dengan segala konsekuensi yang tadi Ibu akan dikaji itu. Jadi dia berusaha tetap dengan statement seperti Ya, itu. sebenarnya. Jadi yang dulu bekerja. Ya. Nah, jadi ntar bila mana ada keputusan lebih bagus di sini ada jawabannya. Ya. Konsekuensinya harus ditanggungjawabkan Ya. ya. Ada uang proses. Ya. Ada Pak Endang, Ya. proses. Ya, Pak. Silakan itu Subsidinya, ya. silakan oleh Ibu dikaji apapun risikonya kita mengikuti terus. Satu itu kedua kan gaji yang bulan ini belum ya. Belum Pak. Nah itu mah bisa diambil dari sekarang juga nggak ada masalah. Gitu. Ya Pak Eko ya. Bu Eka benar. Ya kan jadi Maksudnya gaji yang bulan ini. Ya bermasalah jadi unek-unek dalam hati gitu Pak. Kata Pak Dadang dari ketua PC kan, ayeuna teh lamun di PHK sok atuh PHK sudah dengan ketentuan. Ayeuna digawekeun teh di PHK teh dibayar teh power gitu lah. Ya gitu, ini ya. intinya mungkin sesuai ketentuan atau tidak nanti tergantung kajian dari mediator ya. Nah, nanti apapun itu yang akan kita ikuti. Jadi intinya mungkin ini Pak Eko, kita sepakat Pak Ketua POK diserahkan kepada pemerintah. Iya, iya sih. Keputusan nanti ada di pihak pemerintah. Iya. Nah, gitu. Termasuk ya Pak disampaikan ke pimpinan jangan sampai nanti ketika ada keputusan kurang lain pasnya. Ya. Jadi intinya, nah gitu intinya, abdi alim kan ke kapayuna, kurang itu kan harmonis dan sinergi. Ayeuna atos nawis, Pak Eko nawis, Pak Luki nawis, diterapkan eta di jojoek, bret. Nah, eta Pak. Ayo apa pengalaman Masih Pak? komunikasi. Kedepannya sepakat dari ini Pak Firman. Upah komplit. Ini upah komplit gimana Pak? Ya nanti kan ada kajian ini. Ada kajian dari Disnaker. Tenang, kamu. Jadi begini kawan-kawan, Kan oleh Disnaker itu dikaji semuanya. jadi kawan-kawan ini, saya paham apa yang saya sampaikan tadi. Ya, kenapa tadi saya sampaikan? Saya ingat saudara. Kurun waktu sekian ini kan tidak ada harus jelas. Ini konsekuensi tadi disampaikan oleh Pak Endang ini kuasa hukum beliau. Pihak saya percaya. Nah itu apalagi mana diudah itu bocok berat bocok. Nah artinya ketika nanti ada keputusan, ya termasuk kemarin kan itu, termasuk kemarin kita itu, paham nggak?
Nah itu, jadi selama menunggu keputusan nanti kita percayakan kepada Bu Dewi sebagai pemerintah, yakin, arif dan bijaksana. Mau bagaimana yang kita khawatirkan, maka ini saya sampaikan ke Alpanan, sampaikan ke pimpinan, manakala sudah ada keputusan berarti itulah yang harus kita terima bersama. Iya, paham ya? paham. Ya, pandang dari mana? Saya mau kali teman-teman menyetujui kan ini. Itu. Ini perkenalkan dari Pak Ketua ya. Ntar insya Allah ini sesuai dengan undang-undang saya kaji. Dan ntar saya pilih lah mana yang sah untuk apa bahasa ya. Bahasa bukan pengadilan. Ini mana untuk pesangon, mana untuk pengunduran diri, dan mana untuk menjadi PKWT seperti itu. Dan bila mana ada pesangon, umpama ada pesangon, kan ini keadaan seperti ini yang mungkin akan ketentuan dong. Punya perusahaan tidak sanggup untuk ketentuan, tidak atau ketentuan. Musyawarah lagi kita. Tapi tetap proses dibayarkan. Dalam proses itu berjalan. Nah, proses itu. Dengan apa? Lari ke pengadilan MKOG tetap proses dibayarkan. Utamakan pengadilan OG tetap. Nanti kita bagi mediator seperti itu. Itu tetap dibayarkan kewajiban seperti itu ya. Ini nggak usah khawatir gitu. Penting kita kami di. Nanti kajian itu kan komprehensif. Mungkin yang terakhir Bu Dewi izin Pak. Ya. Kira-kira proses berapa lama? Kita dulu yang kira-kira di Ketuku ya. Kira-kira ini bukan ini aja. Pakai itu dan tulisan Secepatnya. Mediator 1 Pak, perusahaan 800. Nah, gini nak iya tuh. Tangan dua. Gitu. Karena kabar udah. Stop, cuma hiji. Jadi insya Allah ke Ibu Abi, ke Ibu gini nanti dipercepat lah. Jadi kan ini Bu, dasar kami misalnya seandainya untuk kekuatan dari hukum, bila mana nanti ada kesepakatan dibuatlah hukum yang seperti itu Pak Eko ya. Bila mana kan kekuatan hukum nanti atas nama PK dengan perusahaan kita daftarkan. Ya nanti ya seperti itu ya. Kita Bu. Bu, mungkin ini berarti dianggap itu tuntutan teman-teman kan Pak. Yang satu yang belum kayak itu Pak. Akhirnya 200 ya. Itu 200 ya. Nah, itu kan perlu nanti itu kan dikaji. Nanti aja kalau udah kajian semua sekalian dibicarakan ya. Jadi satu paket Jadi gini. Paket kan nanti. Jadi intinya gini ya, ini ada 4 poin beren, 4 poin yang belum. 700. sama Ini itu yang saya aja. dua ya sama ini. Itu satu paket kayak nunggu dia. Baru satu paket. Ya. Sudah Kira-kira sudah cukup clear ya? Ya, tapi yang belum clear itu apa? Kopi dan Nanti nambah. Bentar dia dari setempat ya. Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atau mohon ke semua pihak yang terkait. Kebetulan kami atas nama pemerintahan Desa Cangkora karena perusahaan ini berada di wilayah Desa Cangkora. Alhamdulillah proses berjalan ketika ada perselisihan dan sebagainya. Kami atas nama pemerintahan desa memohon ke semua pihak terkait sok ini komunikasikan secara baik. Karena baik karyawan baik perusahaan ini adalah simbiosis mutualisme, kerjasama yang saling menguntungkan juga pada akhirnya. Karena karyawan juga butuh pekerjaan, butuh juga upah dari perusahaan. Berikut perusahaan juga mungkin merasa dibantu oleh karyawan-karyawan karena dari perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh pimpinan perusahaan ini. Nah, oleh karenanya permasalahan ini segera saja diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku di baik itu berdasarkan permen, undang-undang dan sebagainya. Itu segera saja karena jangan sampai hal-hal seperti ini nanti terkatung-katung, pihak perusahaan juga tidak nyaman, karyawan juga tidak nyaman, kan gitu ya.
Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan Pak Kades. Pak, yang terakhir saya atas nama PUK minta dispensasi Pak. Oh Dewi, izin. Pak Utama bilang langsung Pak. Semua ya. Yang terakhir nih, saya izin dulu yang terakhir. Semuanya. Sebelumnya saya keluar dari ruangan ini, Pak Kades itu. Saya atas nama Dewan Pimpinan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Kabupaten Bandung Barat beserta seluruh pimpinan cabang dan pimpinan unit kerja beserta anggota keluarga besar SPSI. Apunten, mohon maaf apabila hari ini terjadi kegaduhan. Wabil khusus Pak Kades. Kurang dimaafkan tadi. Pak Ocong, Pak Bandang, Atau dimaafkan. kepada perusahaan juga khususnya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami manusia biasa, kami dari serikat pekerja, bahwa kami dilatih, dididik oleh organisasi sebagai cinta kerja, kemitraan yang kedepankan, sosialisasi yang kita kedepankan. Maka kami kalau tadi di luar gening baru itu nuansa salah dilakukan ketidakpuasan. Sekali lagi Pandang sampaikan kepada pimpinan perusahaan, saya Dadang dan kawan-kawan, baik pengurus pimpinan cabang, PUK maupun anggota, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terjadi perdebatan dalam suatu perundingan yang biasa dan lumrah, Pak Eko tong dari hati, tong pika puluh, mau dijawab dulu melalui. Ya Pandang lah. Itu alhamdulillah. Kami sekali lagi mohon maaf dan terima kasih Pak Kades. Pak Kades harus satu bahasa desa ini mau coba keciriningnya aku. Bukan sayang kepada pekerja dan kepada perusahaan. Tadi sudah disampaikan. Lagi saya izin, mohon maaf ada segala kelemahan kami, kekurangan kami, ada kata bahasa perilaku. Baik yang disampaikan anggota itu kesalahan kami, kekurangan saya khususnya selaku pimpinan, karena saya pimpinan yang patut disalahkan oleh semua. Kalau mereka seperti itu karena mereka ini atas dasar kita di organisasi. Sekali lagi mohon Pak Nan, terima kasih. Tetap saya harapan yang terakhir perusahaan tetap maju ya. Harapan yang terakhir seharusnya ada kemitraan sinergis antara PUK dan perusahaan, itu mitra bukan lawan tapi kawan. Perusahaan belum maju karena ada pekerja, pekerja sejahtera karena ada perusahaan. Yang tadi Pak Kades disampaikan. Terima kasih Pak Nan. Ini Pak, mohon maaf ya, saya lanjut Pak. Mohon izin. Saya atas nama pimpinan unit kerja PUK PT Sambotek berterima kasih kepada para pihak yang sudah hadir dalam acara diskusi atau musyawarah hari ini. Tapi kepada aparat setempat, Bapak Kades, Cangkora, alhamdulillah sudah hadir. Bapak Kepolisian dari aparat kepolisian, terima kasih. Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, Ibu Dewi, termasuk kuasa hukum dari PT Sambotek Pandang sudah hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini dapat jadi bermanfaat bagi kita semua. Diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait masalah saya pribadi nih Pak, saya atas nama pimpinan unit kerja, saya kan ini kan harus diselesaikan. Mohon maaf, mohon izin, tolong ada dispensasi buat PUK. Kemarin, sekarang saya tidak bisa bekerja karena menyelesaikan permasalahan. Tolonglah. Kan tadi dalam prosesnya. Enggak kan, ini atas nama pribadi Pak. Jadi kan kena ada salah-salah, kena istilah berkewajiban untuk bekerja. Tetapi dalam hal ini kan atas nama organisasi, saya kan minta dispensasi Pak. Kalau Pandang siap saya tetap kerja seperti biasa. Oke, antara kita aja. Oh, kena dipotong. Jumpa Kades. Pak Irwan di sini.